Ya, kita kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita lanjutkan diskusi. Tadi ada yang belum terjawab, Bu Elsa. Tadi disampaikan oleh Bang Farhad. Sebenarnya barang bukti yang disampaikan sudah cukup kuat. Anda kalau kemudian mengklaim bahwa ini masih sesuai dengan apa yang sudah diputuskan gitu ya, pembunuhan dan juga pelecehan gitu ya. Bukti-bukti kuat mana? Karena dibantah semua oleh saksi-saksi yang hadir kemarin. Saya tidak mau menilai novum mereka ya, karena itu hakim agung nantinya. Tapi saya menjelaskan fakta. Jadi fakta penemuan korban itu bukan satu orang, tetapi ada Suroto, ada Aibtu Supardi, ada Muhyiddin, ada Suja, ada juga Tatang. Kesesuaiannya bagaimana? Ini semuanya sama, ya. Di mana ditemukan korban almarhum Vina itu dengan underwearnya tidak pada tempatnya. Nah, karena supaya menutupi kemaluannya itu diminta dipasang. Nah, itulah Suroto yang memasang, ya, memasang supaya jangan terlihat. Dan itu kan disaksikan banyak karena waktu itu penontonnya juga datang karena kecelakaan itu. Nah, kemudian ini persesuaian semua ya, keterangannya di bawah sumpah semua. Nah, kemudian kan dibawa karena dianggap itu kecelakaan, dan itu kan petugas yang menyatakan kecelakaan sudah dapat sanksi ya. Dan ini adalah pembunuhan, dan ini pengembangan ya, pengembangan dari penemuan-penemuan baru. Nah, kemudian di situ Dokter Isda itu menemukan bahwa darah segar encer, tidak ada gumpalan dari jaringan. Artinya bukan menstruasi. Berarti bukan menstruasi, bukan juga aborsi. Sedangkan saksi kemarin menyatakan teman dari Dini Mega memang sempat menstruasi, sempat minta dibelikan ya, itu dan lain-lain. Urusan dia lah. Terus yang jadi udah jelas itu kan kita bicara ilmiah ya, yang menemukan visum itu visum luar waktu itu karena dibilang kecelakaan. Jadi mereka tidak bisa lebih dari visum dalam karena kecelakaan. Kan udah dikubur 9 hari kemudian kan ada terjadi perubahan, perubahan dari korban. Nah, Dokter Adri Nur Rohmat itulah yang memeriksa dalam memeriksa dalam ternyata ada namanya trauma benda tajam. Di sini di pipi sebelah kanan dari almarhum Vina itu ada jahitan. Terus di sini ada benda tajam tertulis V, ya. Kemudian di dalamnya ada sperma. Mengartikan. Nah, sperma ini kan sudah membusuk ya. Sperma tuh kalau bisa untuk di DNA itu palingnya 1x24 sudah jam. Rusak dinyatakan udah rusak karena udah 9 hari. Tetapi jelas itu rangkaian dari peristiwa itu harus disambung, jangan diambil sepotong-sepotong. Misalnya sekarang dilihat, ini ada foto masih ada pembalut. Orang meninggal kalau stroke itu pasti dikasih keluar darah, dikasih kapas dari hidung dan telinga, di telinga juga. Nah, itu karena dia itu adalah tekanan yang sangat berat, ada lukanya jaringan, darah itu mengalir terus sehingga ditutup. Itu penjelasan dari Bu Elsa ya? Jenazahnya masa dibawa-bawa bertetesan darah. Kita coba ke Bang Farhad. Bang Farhad, sebenarnya apa yang disampaikan tadi ini memang sudah sesuai fakta. Jadi artinya membantah apa yang dikatakan oleh para saksi ahli juga yang kemarin ada di sidang. Apa yang dikatakan Bu Elsa itu cuma cerita. Kalau berdasarkan novum kita ya, dan yang disaksikan jaksa semua itu nggak ada darah bercecer, celana juga nggak berdarah, ada pembalut gitu. Jadi kalau misalnya yang saya tanyakan bukti apa, yang saintifiknya mana gitu, jangan hanya mengatakan ini ada saksi persesuaian. Si Dede aja sudah mencabut, Teguh sudah mencabut, Liga Akbar sudah mencabut. Justru yang dikhawatir oleh Pak Beni, saya senang ngomongan Pak Beni bahwa kalau memang di peradilan peninjauan kembali ini ditemukan kelemahan-kelemahan ya, kan dikaji kembali gitu. Ya, karena kita sudah berhasilkan bukti, misalnya saksi ahli pidana Pak Asmi, beberapa
putusan yang tidak sesuai, yang tidak ada ini masuk, itu kan sudah jelas kelemahannya walaupun dibantah oleh jaksa. Nah, tapi udah saya nggak usah bahas putusan lagi, tapi yang masalah bukti dulu. Sampai sana Bang. Kalau bukti, halo, masalah visum aja, masalah visum ini paling penting. Kenapa? Karena tambahan di hasil otopsi, ya, itu hanya mengatakan ada sperma, tapi tidak ada kesimpulan bahwa dengan adanya sperma merupakan kematian karena pemerkosaan. Itu dicatat loh. Itu paling penting gitu. Kecuali misalnya pembunuhan ini hanya mengatakan mati tidak wajar. Nah, sekarang tidak wajar itu ada berapa jenis kematian? Mungkin karena pembunuhan. Ya. Jangan nge-rapper terus, tolong saya mau bicara. Jadi keterangan ini di bawah sumpah, bukan saya ngarang, bukan saya bikin cerita, ya. Ini di bawah sumpah dan saya terhadap putusan itu saya membuat metrik dan flowchart untuk melihat ini. Nah, kemudian yang Dr. Nur Rohmat, karena ini sudah lewat waktu sudah 9 hari, itu ada statementnya di bawah sumpah itu menyatakan bahwa terjadinya ini ada kerusakan jaringan, ada tekanan yang luar biasa di dalam vaginanya. Itu jadi bahasa-bahasa itu harus di bahasa-bahasa kedokteran, bukannya langsung ini pemerkosaan. Tidak, karena waktu tidak ada kesimpulan bukti itu ilmiah, tapi ya? tekanan yang luar biasa di vagina. Pak Beni, kalau sehingga bicara rusak jaringannya. Bicara masalah visum, visum dalam kan artinya kalau sampai dilakukan visum dalam artinya memang ada kematian tidak wajar di situ. Benar seperti itu. Jadi dalam konteks ini karena bergeser ya, tadinya kecelakaan, kemudian ditemukan bukti-bukti lain dan dinyatakan ini pembunuhan, maka dilakukan ekshumasi, gali kubur, kemudian otopsi dalam. Nah, dalam konteks ini hasil otopsi itu nggak pernah punya ini perkosaan, nggak ada. Yang ada terjadi kekerasan tumpul, terjadi kekerasan tajam dan sebagainya. Dan di visum kan kematian tidak wajar, itu memungkinkan kecelakaan juga dan juga pembunuhan. Gitu kan? Jadi memang tidak akan seorang dokter forensik itu menyimpulkan seperti itu, karena kesimpulan itu nanti dari hasil penyidikan secara utuh, penyidiklah yang nanti mengambil kesimpulan. Tapi kan itu juga sempat disebutkan kan oleh Bang Reza bahwa hasil visum hanya kematian tidak wajar dan itu banyak faktor, bisa kemudian kecelakaan, bisa pembunuhan dan juga lain-lain begitu kan? Ya memang ketika sperma itu bisa diperiksa, nanti DNA-nya bisa menunjuk. Pembanding ketika nanti misalkan para tersangka itu diperiksa DNA-nya, dicocokin dengan ini yang positif atau yang terkonfirmasi, itulah yang patut diduga melakukan pemerkosaan. Tapi kelemahan di sini peluang kecelakaan di sana seperti apa, Pak Beni? Ya. Peluang kecelakaan di sana seperti apa? Peluang kecelakaan tentunya pada proses pengadilan pasti sudah diuji juga. Pasti ada argumentasi yang dimunculkan. Tetapi hakim atau pengujian bukti-bukti yang ada di pengadilan menunjukkan itu pembunuhan. Baik, Bang Farhat, tadi Bu Elsa juga mengatakan ada bukti visum hasil kekerasan benda tajam tadi Bu ya? Di pipi dan ada jahitan. Ada jahitan begitu di muka. Tidak ada, makanya nonton dong kemarin kesaksian ahli visum itu dari ahli forensik ya. Bahwa kasus ini adalah kasus yang lebih mengejar pada pengakuan tersangka saja. Tidak ada satu orang pun ya, saksi yang menyaksikan, melihat dan mengalami hal tersebut. Kalau Aib dan Dade itu jaraknya dari 120 meter dan dia ketakutan, dia kabur, kemudian disumpah sama polisi, kemudian tidak dihadirkan ke pengadilan loh. Kasus 340 nggak dihadirkan ke pengadilan. Jadi kita janganlah mengatakan ini saksi di bawah sumpah. Emang kenapa kalau saksi di bawah sumpah di kepolisian? Justru ini yang diragukan menurut Reza Indragiri, ada dua kejahatan yang didapat ini, ada kebohongan, kedua sengaja lembaga yang penegak hukum yang menutupi kebohongan itu. Nah kemudian anehnya, kan saya katakan kemarin, cara pembelaan kepolisian nggak perlu dengan begini, tapi cukup mengatakan begini, karena kunci pokok utamanya adalah jaksa yang menyatakan sempurna P21 dan pelimpahan, itu tanggung jawabnya. Makanya di persidangan nggak ada polisi lagi. Nah kalau ada kesalahan, kekeliruan ya salah jaksanya, eksaminasi jaksanya, pecat jaksanya.
Kemudian polisi mengikuti petunjuk jaksa baru sebenarnya. Dari hasil kesimpulan ini, oh ternyata memang ada satu kelemahan yang betul tidak memenuhi scientific crime investigation. Nah, silakan, jangan lagi meyakinkan ini pemerkosaan. Boleh dijawab dulu Bang, boleh dijawab dulu Bang. Hasil dari keterangan yang disampaikan di kesaksian kemarin. Waduh, silakan Bu Elsa. Singkat ditanggapi. Ya, ini keterangannya di bawah sumpah ya. Jangan bicara aib, yang ini kan hadir di persidangan. Dr. Nur Rahmat juga hadir, Dr. Ida Sylvia juga hadir, Dr. Rahma juga hadir. Jadi bukan, nggak bisa dibandingkan dengan aib ya. Aib disumpahnya di penyidik, tapi kalau yang ini yang saya sebut semuanya hadir di persidangan dan di bawah sumpah. Dan kalau menyatakan ada trauma benda tajam, ada trauma benda tumpul, itu dijelaskan oleh, dan semuanya ada di hasil putusan begitu ya, Bu, ya? Hasil putusan. Saya tidak ngarang cerita. Kita kan masalah novumnya yang diajukan PK itu saya tidak mau berkomentar. Dan juga saksi-saksi yang ahli yang hadir ini juga tidak mengetahui masalah itu. Kita serahkan kepada majelis hakim. Kita akan lihat juga nanti bagaimana sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal yang juga akan berlangsung hari ini. Terima kasih Bu Elsa, Pak Beni terima kasih, Bang Farhat juga terima kasih atas waktunya pagi hari.